Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu fujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyirat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Al-Falah Cirebon Channel ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di acara Dirosah Ramadan ya. Dan pada kali ini kita kedatangan seorang tamu yang lumayan sibuk nih katanya tadi. Ya, lumayan sibuk. Dan beliau ini anaknya itu pernah bersekolah di SDIT Al-Falah, dan sekarang alhamdulillah kedua anak tersebut sudah menjadi alumni di salah satu pondok di Kuningan dan juga di daerah Bobos. Itu saja. Belum alumni, masih belajar. Oh, masih belajar ya. Yang sudah alumni di SDIT Al-Falahnya. Ya, yang di alumni sudah di SDIT Al-Falahnya, yaitu namanya Ainun dan Aska. Itu saja. Ainun dan Aska. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ustadz Muhammad Abdullah ya, di mana tema kita kali ini adalah yaitu tentang mencela atau memotong saat pembicaraan tadi. Ya, memotong saat pembicaraan. Salah satu tugas Rasulullah itu adalah salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak ya, memperbaiki akhlak umat manusia. Dan salah satu akhlak yang harus pelajar atau siswa miliki yaitu adalah dia tidak boleh memotong pembicaraan ya gurunya sedang enak nih menerangkan materi. Rumus volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, disela tuh sama anak, Pak mau ke belakang. Nah, itu. Atau
atau ribut gitu ya, Pak mau bertanya. Nah, sebelum kalian mengajukan pertanyaan ya, nanti Dewan Guru akan biasanya bapak-bapak dan ibu guru itu akan memberikan ruang ya, akan memberikan ruang supaya kalian bertanya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Salman akan berbincang mengenai hal tersebut tadi ya, yaitu jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini salah satu adab dari siswa ya, atau juga adab ini juga akan terpakai nanti seterusnya. Ini kami ada pertanyaan, yaitu mengapa sih dalam berbicara itu kita tidak boleh memotong pembicaraan? Ya, jadi orang yang sedang berbicara ya pasti dia punya harapan bahwa pembicaraan ini bisa didengar dan direspon, dimengerti oleh lawan pembicaranya. Betul. Gitu kan. Apalagi kalau yang berbicara itu adalah guru atau orang tua atau siapapun yang sedang memberikan informasi atau memberikan pengajaran, nasihat-nasihat. Ya, maka jangan sampai ada kita menyela pembicaraannya. Yang ini tentu akan punya dampak yang tidak baik atau dampak yang negatif. Dan diantaranya adalah akan menyakiti si pembicara, akan menyakiti si pembicara. Pasti setiap kita juga kurang berkenan lah kalau kita sedang berbicara kemudian langsung dipotong. Betul. Di tengah-tengah kan begitu. Pasti kita nggak suka gitu kan. Siapapun ya. Oleh karena itu, di antara etika dalam berdialog, dalam berbicara adalah kita harus sabar lah. Sabar dan siap untuk menjadi pendengar yang setia. Kalau mau memberikan masukan ya kita tunggu dulu sampai pembicaraan itu sudah selesai, baru kemudian kita bertanya atau memberikan masukan. Tetapi jangan sekali-kali kita memotong pembicaraan orang di tengah-tengah gitu, ya, sehingga ini akan melukai dan orang yang berbicara akan merasa tersinggung, bahkan mungkin juga terganggu, tersakiti, bahkan mungkin juga akan mengganggu konsentrasi untuk meneruskan pembicaraan gitu. Itu diantaranya gitu. Kenapa memotong pembicaraan itu termasuk etika atau norma yang nggak baik lah, perilaku yang tidak baik ya. Terus berikutnya ini apa sih akibatnya jika kita menyela pembicaraan orang lain? Akibatnya? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang berbicara pasti akan tersinggung. Ya, merasa kurang dihargai kan begitu, akan tersakiti, akan merenggangkan hubungan, ya, akan menimbulkan rasa kurang suka kan begitu. Itu dampaknya dari ketika kita memangkas atau memotong pembicaraan orang di tengah jalan sebelum pembicaraannya selesai. Makanya tunggu dulu orang berbicara sampai titik atau sudah selesai, baru kemudian kita memberikan masukan atau pertanyaan. Karena Rasulullah juga mengajarkan demikian. Rasulullah ketika datang delegasi dari kalangan orang Quraisy dan lainnya, beliau tetap mendengar sekalipun mungkin pembicaraannya sangat tidak berkenan, tapi Rasulullah sabar untuk mendengarkan. Kemudian setelah pembicaraan sudah usai, kemudian Rasulullah bertanya, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kemudian Rasulullah melanjutkan, baru bisa menyampaikan pesan-pesannya. Biasanya begitu, makanya betul. dakwah Rasulullah gampang diterima karena Rasulullah itu berbicara tanpa harus menyakiti gitu. Itu diantara rahasia dakwah Rasulullah SAW. Ada nggak hadis atau dalil tentang mendengarkan nasihat? Kalau nasihat itu sebenarnya bagian dari agama, karena hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu ya nasihat gitu kan. Kemudian nasihat buat siapa? Liman, kata sahabat, kata Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, ya bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan juga bagi seluruh pemimpin-pemimpin Islam dan juga seluruh umat Islam. Jadi memang nasihat ini adalah merupakan bagian dari ajaran agama. Bahkan nasihat ini adalah bagian dari metode dakwah Rasulullah SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Di antaranya kan itu wal mau'izatil hasanah.
Ya, di antara dakwah Rasulullah adalah dengan melakukan mau'idhah hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi nasihat ini Masya Allah sangat penting ya. Makanya mungkin filosofinya kenapa kita dikasih mulut satu dan telinga dua, itu artinya bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Lebih banyak mendengar ya, sehingga dengan kita banyak mendengar, banyak informasi-informasi terserap ya kan. Setelah itu baru kita berbicara, setelah informasi itu masuk ke otak kita, kemudian kita saring kan begitu ya, kemudian kita gelontorkan atau kita keluarkan ya dalam keadaan sudah tersaring. Jadi insya Allah akan kita mendapatkan kebaikan lah kalau kita banyak menerima nasihat. Ya. Nah berikutnya bagaimana sikap kita kalau kita itu dinasehati atau diberi masukan oleh orang yang lebih muda. Ya. Sikap kita ini gimana nih? Ya, karena agama itu adalah nasihat, bahwa kita juga harus siap untuk menerima nasihat, bahwa kita juga harus ya inisiasi untuk memberikan nasihat, karena di antara metode dakwah itu adalah dengan memberikan nasihat gitu kan. Bahkan ketika banyak memberikan nasihat, berarti kita kan banyak berdakwah. Ya. Apalagi nasihatnya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi terkait dengan nasihat ini kan hak seorang muslim juga. Karena dalam hadis disebutkan bahwa di antara hak muslim itu adalah idzastansohaka fansahu, apabila dia minta dikasih nasihat, hendaknya fansahu, kata Rasulullah begitu. Kasih dia nasihat. Wajib kita untuk memberikan nasihat kalau saudara kita minta nasihat. Jadi nasihat itu bisa dari mana saja, dari orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua, dari orang yang dipimpin atau dari pemimpin, kan begitu. Dari yang lebih muda atau yang lebih tua, kan begitu. Jadi intinya kita siap untuk menerima nasihat, dan kesiapan untuk menerima nasihat itu menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang sehat. Kita memiliki hati yang sehat. Yang jadi masalah adalah ketika orang tidak mau menerima nasihat gitu. Karena yang nasihat ini datang dari orang yang lebih rendah strata sosialnya menurut dia, kan begitu. Wah, ini datang dari tukang sapu, masa tukang sapu didengar, ya kan begitu. Nah, khawatirnya disitulah kita ada kesombongan, di hati kita. Ya. Makanya kalau kita punya i'tikad bait, ya kita harus siap untuk menerima nasihat, dan juga harus siap untuk memberikan nasihat. Karena nasihat itulah yang membuat hidup kita dinamis gitu kan. Ya, itu barangkali Pak Salman ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi anak-anak ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan anggota tubuh kita ini dengan sempurna ya. Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut tadi, seperti yang Ustadz Abdullah terangkan gitu ya. Tujuannya apa? Tadi yang Ustadz Abdullah terangkan adalah supaya kita ini adalah pandai mendengar, gitu saja. Pandai mendengar, memperbanyak mendengar ya, dan juga kita memberikan nasihat. Jadi lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Ya, jadi porsinya itu kalau dibandingkan 2:1 kayaknya saja. Pokoknya harus banyak mendengar. Banyak mendengar, betul, lebih banyak mendengar. Ya, dan kita harus juga siap mendengar dari siapapun. Itu saja. Mendengar nasihat dari siapapun, mendengar nasihat yang baik dari siapapun ya, entah itu dari keluarga, entah dari itu bahkan dari anak yang kecil sekalipun gitu ya. Kita bisa mendengarkan nasihatnya. Ini ada kejadian itu ada orang tua, dia sedang menggunakan HP gitu ya, lalu dia tidak tahu menggunakan cara HP, lalu datanglah anak ya, ngasih tahu nah ngasih tahu itu, Pak, caranya seperti ini gitu, karena dia orang tua ngeyel bahkan kalau anak zaman sekarang kan sudah pandai ya bermain gadget itu aja. Gadget. Nah, itu barangkali ya seperti itulah analoginya kita. Tad, ini berbincangnya, terima kasih Tad atas kehadirannya di kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah tadi yang seperti udah jelaskan oleh Ustadz Abdullah ya, yaitu kita tidak boleh memotong pembicaraan orang ya sebelum orang tersebut
mempersilahkan gitu ya. Jadi akibatnya apa nih? Kalau misalnya kita menilai tadi misalkan orang itu akan terputus informasinya, ya terputus informasinya, lalu dia si pembicara ini juga akan agak rada kesal gitu saja. Kalau misalkan pembicara atau ketika dia berbicara lalu dia dipotong, gitu ya. Jadi yang berikutnya kita harus pandai atau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ustaz Abdullah, terima kasih ini atas perbincangannya. Jangan lupa like, comment, share channel YouTube Al-Falah Cirebon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.